Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatrani Yasyafira Sandia dengan NIM 2019-310-317. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adelia Dusa Putri dengan NIM 2019-310378. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurul Najmia dengan NIM 2019-310361. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Novia Aiwidasari dengan NIM 2019-310391. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Dina Raihana dengan NIM 2019-310-369. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Managing Marketing Information. Marketing Information System atau MIS adalah sistem informasi yang terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagi-bagikan apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang akurat dan tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi manajemen perusahaan, khususnya manajemen pemasaran dalam meraih peluang-peluang pasar. Saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu analisis. Jadi suatu perusahaan ini menganalisis produk yang perusahaan tersebut produksi, menganalisis konsumen yang akan menjadi pelanggan mereka dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan analisis, kita mengembangkan informasi yang diperlukan. Jadi informasi-informasi yang diperlukan dalam kita menganalisis, kita masukkan informasi tersebut ke dalam database internal. Database internal ini berisi kumpulan informasi elektronik tentang konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data di dalam jaringan. Contoh dari database ini yaitu tentang database pelanggan yang berisi tentang nama pelanggan, alamat pelanggan, transaksi, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kita memasukkan ke dalam database internal, langkah selanjutnya yaitu intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran adalah kumpulan dan analisis sistematis dari informasi yang tersedia secara umum mengenai pesaing dan perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Jadi dalam intelijen pemasaran ini, suatu perusahaan itu bisa memahami cara bersaing dengan perusahaan lain, seperti bisa mengungguli produk yang mereka produksi dan mempelajari tentang perkembangan lingkungan pemasaran. Teknik dari intelijen ini yaitu menanyai karyawan perusahaan sendiri dan mengukur standar produk pesaing hingga meriset via internet, mengunjungi pameran dagang industri, dan bahkan mengais keranjang dari sampah pesaing. Setelah langkah intelijen pemasaran, langkah selanjutnya yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran ini yang pertama itu mengidentifikasi masalah dan tujuan riset. Yang kedua, mengembangkan rencana riset untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana riset, mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya yaitu menerjemahkan dan melaporkan hasil penemuan. Setelah kita langkah dari intelijen pemasaran dan riset pemasaran, langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam lingkungan pemasaran. Di dalam lingkungan pemasaran ini berisi seperti pasar swalayan, saluran pemasaran lainnya, cara mempelajari tentang pesaing, masyarakat yang akan kita tuju, yang akan menjadi konsumen kita, dan kekuatan lingkungan makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan informasi pemasaran. Pemasaran dapat diperoleh informasi yang diperlukan dari yang pertama, data internal, yang kedua, intelijen pemasaran, yang ketiga, riset pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan data internal dan intelijen pemasaran. Data internal adalah pengumpulan informasi elektronik tentang konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data di dalam jaringan perusahaan. Dan database-nya itu bisa didapat dari Departemen Keuangan, Departemen Operasi, Departemen Pemasaran, dan lain-lain. Intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran adalah
kumpulan dan analisis sistematika dari informasi yang tersedia secara umum mengenai pesaing dan perkembangan dalam lingkungan perusahaan. Lingkungan pemasaran. Teknik intelijen yaitu menanyai karyawan perusahaan sendiri dan mengukur standar produk pesaing hingga meriset via internet. Yang kedua, mengunjungi pemasaran dagang industri dan bahkan mengais keranjang sampah pesaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan suatu penelitian sistematis diawali dengan perumusan sebuah masalah, kemudian tujuan penelitian, pengumpulan informasi dan data, pengelolaan dan serta implementasi hasil penelitian. Selanjutnya, tujuan riset pemasaran. Tujuan dijalankannya riset pemasaran yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan pasar, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukan riset pemasaran, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Selain itu juga, untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak, dan kapan permintaan tersebut menurun. Riset pemasaran bisa menjamin perusahaan akan tidak sulit ketika merencanakan strategi bisnis, supaya dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Ada dua jenis riset pemasaran, yaitu riset primer dan riset sekunder. Riset primer itu merupakan riset yang dijalankan dengan cara menampung informasi atau daya yang asalnya dari hasil penjualan terkini dan efektif yang sedang dilakukan sekarang. Sedangkan riset sekunder merupakan riset yang fungsinya menganalisa data yang telah diterbitkan. Dengan seperti itu, kita bisa menemukan pesaing dan dapat membangun tolak ukur lalu mengidentifikasi sasaran. Adapun fungsi dari riset pemasaran antara lain fungsi deskriptif, fungsi diagnostik, dan fungsi prediktif. Untuk fungsi deskriptif dikumpulkan dan disajikan pernyataan mengenai fakta, sedangkan fungsi diagnostik adalah pembahasan mengenai data atau tindakan. Fungsi prediktif yaitu spesifikasi mengenai bagaimana memakai riset deskriptif dan diagnostis untuk memprediksi hasil keputusan pemasaran yang terencana. Objek riset pemasaran yaitu ada produk, harga, promosi, dan distribusi. Untuk produk, masuk dalam hal yang paling penting dalam pemasaran. Apabila tidak ada produk atau jasa, maka tidak akan ada yang dipasarkan. Sedangkan untuk harga, tujuan riset harga sudah pasti untuk melihat kesesuaian antara harga dan produk yang dihasilkan. Dan untuk promosi itu dijalankan untuk mengukur tingkat berhasilnya suatu promosi terhadap pemasaran produk. Untuk distribusi itu sendiri, riset distribusi dijalankan untuk melihat apakah perjalanan distribusi berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan rencana riset. Tahap kedua riset pemasaran adalah di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang pertama, sumber data. Periset dapat mengumpulkan data sekunder dan primer atau keduanya. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Sedangkan data primer adalah data yang baru dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. Periset biasanya memulai penyelidikan mereka dengan mempelajari beragam data sekunder yang rendah biayanya dan sudah tersedia, untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh masalah tanpa mengumpulkan data primer. Ketika data yang dibutuhkan tidak ada atau sudah ketinggalan zaman, tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak dapat diandalkan, periset harus mengumpulkan data primer. Sebagian besar proyek riset pemasaran mencakup beberapa pengumpulan data primer. Selanjutnya yaitu pendekatan riset. Pemasaran mengumpulkan data primer dengan 5 cara melalui observasi, kelompok fokus, survei, dan perilaku dan pengalaman.
Selanjutnya yaitu instrumen riset. Riset pemasaran mempunyai 3 pilihan instrumen riset utama dalam mengumpulkan data primer. Yang pertama, kuesioner, yang kedua pengukuran kualitatif, dan yang ketiga peralatan teknologi. Selanjutnya yaitu rencana pengambilan sampel. Setelah memutuskan pendekatan dan instrumen riset, periset pemasaran harus merancang rencana pengambilan sampel. Hal ini memerlukan 3 keputusan. Yang pertama, unit pengambilan sampel. Yang kedua, ukuran sampel. Yang ketiga, prosedur pengambilan sampel. Lalu selanjutnya yaitu metode kontak. Sekarang periset pasar harus memutuskan bagaimana akan menghubungi subjek lewat surat, lewat telepon, serta tatap muka atau online. Mengimplementasikan rencana riset. Periset menerapkan rencana riset pemasaran ke dalam tindakan yang nyata, yang meliputi kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Periset juga harus memproses dan menganalisis data yang terkumpul untuk mengisolasi informasi dan penemuan penting. Mereka harus memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan serta mengkodekannya untuk analisis. Periset lalu mentabulasikan hasilnya dan menghitung ukuran statistik. Menerjemahkan dan melaporkan hasil penemuan. Periset menerjemahkan penemuan, menarik kesimpulan, dan melaporkan penemuan tersebut kepada manajemen. Periset tidak boleh melebih-lebihkan angka dan teknik statistik agar menyenangkan manajer.